Selamat datang di channel Go Worry. Please like, comment, and subscribe. Sahabat setia Gor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 31 Oktober 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan ayat 11. Yuk kita bersiap diri untuk merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang orang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sudah di penghujung bulan Oktober dan kita juga menutup bulan Rosario. Namun bukan berarti kita berhenti berdoa Rosario ya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan sakramen perkawinan ada bagian yang selalu saya coret ketika mengkoreksi buku perayaan tersebut. Bagian itu adalah penyerahan wakil keluarga kepada imam. Biasanya dalam panduan dikatakan demikian, Romo Luki yang kami muliakan, atau Romo Luki yang kami hormati. Bagian itu pasti saya coret dan saya hapus. Cukup dengan menyapa Romo Luki saja. Karena sapaan itu buat saya pribadi kurang sreg, tidak pas dan berlebihan. Sama seperti halnya ketika kita menulis surat, selalu diawali dengan pernyataan dengan hormat, bersama dengan surat ini dan seterusnya. Saya biasa mengganti itu dengan sapaan dalam bentuk salam, entah dengan menyebut salam sejahtera atau salam persatuan. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya bukan ahli bahasa, namun saya hendak men-sharingkan pengalaman yang saya buat untuk menyadarkan saya sebagai pelayan, hamba. Jadi jangan gila hormat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan Yesus yang sedang makan dengan orang-orang Farisi. Siapa sih orang Farisi itu?
Orang Farisi adalah kelompok masyarakat penganut murni agama Yahudi. Mereka memusatkan perhatian pada masalah agama, menjalankan hukum Taurat secara rinci dan cermat. Namun, mereka yang disebut sebagai agamis malah berebut tempat-tempat kehormatan di perjamuan makan. Walah, aneh ya. Menyebut diri beragama tetapi perbuatannya tidak mencerminkan sebagai pribadi yang beragama. Mereka sibuk saling sikut untuk berebut kehormatan. Inilah yang diajarkan dunia, yakni jalan untuk mengejar kehormatan seluas-luasnya. Yesus mengajarkan sebuah jalan yang berbeda melalui perumpamaan menghadiri undangan pesta perkawinan. Ia bersabda, apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan mendatangi engkau dan berkata, sahabat, silakanlah duduk di bangku depan. Dan engkau akan maju ke depan dengan semua mata memandang engkau. Bukan dengan malu tetapi dengan penuh kehormatan. Dan Yesus melanjutkan sabdanya dengan berkata, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tetapi barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, inilah jalan turun, jalan kerendahan hati yang diajarkan oleh Yesus. Kerendahan hati dari kata Inggris humility, dari kata Latin humilis. Dasar katanya adalah humus, artinya bumi atau tanah. Kerendahan hati artinya orang yang membumi, yang menjadi seperti tanah. Walaupun diinjak-injak, namun tetap memberikan kesuburan. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, bukan pribadi yang gila hormat. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.